Selamat siang, saya Ajri Fitra Brusembiring dengan NPM 2305030214 akan menjelaskan mengenai sejarah pengembangan kurikulum. Sejarah kurikulum di Indonesia dimulai sejak awal kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1947, dengan diberlakukannya kurikulum 1947 yang dikenal dengan Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang dirancang setelah Indonesia merdeka dan menjadi dasar bagi sistem pendidikan nasional. Meskipun masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda, kurikulum ini mulai menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta semangat nasionalisme. Penekanan kurikulum ini adalah pada pembentukan karakter warga Indonesia yang baru merdeka dengan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal. Namun, karena masih sangat awal, struktur kurikulum ini belum terperinci secara sistematis dan penggunaan istilah kurikulum pun belum populer saat itu. Pada tahun 1952, kurikulum mengalami pembaruan dengan lahirnya kurikulum 1952 yang dikenal sebagai Rencana Pembelajaran Terurai. Kurikulum ini menyempurnakan kurikulum sebelumnya dengan merinci tujuan dari setiap mata pelajaran. Untuk pertama kalinya, tujuan pendidikan dirumuskan secara lebih sistematis dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai ditekankan. Perubahan ini mencerminkan semangat bangsa Indonesia untuk membangun sistem pendidikan yang lebih mandiri dan tidak lagi tergantung pada sistem pendidikan kolonial. Perkembangan selanjutnya terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dengan dikeluarkannya kurikulum 1964 yang dikenal sebagai Rencana Pendidikan. Kurikulum ini memperkenalkan konsep Pancawardhana, yaitu 5 aspek yang harus dikembangkan pada diri peserta didik, yaitu perkembangan moral, intelektual, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya dan berjiwa Pancasila. Kurikulum ini juga mulai memberikan perhatian pada pendidikan keterampilan dan pengembangan potensi peserta didik sejak dini, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Setelah masa pergantian pemerintahan ke Orde Baru, lahirlah kurikulum 1968 sebagai bagian dari kebijakan yang baru menekankan stabilitas nasional dan pembangunan. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat secara fisik, emosional, dan spiritual. Fokus utama dari kurikulum ini adalah pada penguasaan pengetahuan dasar, pengembangan keterampilan, serta pembentukan sikap dan moral. Pembelajaran disusun berdasarkan disiplin ilmu atau subject matter approach. Dan pendidikan agama mulai diberikan perhatian yang lebih dasar sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Pada tahun 1975, seiring dengan perkembangan teori belajar dan sistem pendidikan internasional, pemerintah meluncurkan kurikulum 1975. Kurikulum ini didesain dengan pendekatan sistem instruksional yang terstruktur. Tujuan pembelajaran dijabarkan menjadi tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Kurikulum ini mengharuskan guru menyusun rencana pengajaran secara rinci dalam bentuk satuan pembelajaran. Meskipun pendekatan ini terlihat lebih sistematis dan terukur, pada praktiknya banyak guru mengalami kesulitan karena terbebani oleh dokumen administratif yang rumit. Sebagai respon terhadap kritik terhadap kurikulum 1975, maka pada tahun 1984 diluncurkan kurikulum 1984 yang memperkenalkan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini mengubah peran guru dari sumber utama informasi menjadi fasilitator yang mendorong siswa aktif dalam proses belajar. Model pembelajaran ini menggunakan tahapan belajar, orientasi, eksplorasi, interpretasi, dan verifikasi. Meskipun secara konseptual sangat baik, pelaksanaan CBSA di lapangan mengalami hambatan, terutama karena banyaknya guru belum siap menerapkan metode aktif dan partisipatif dalam kelas. Selanjutnya, pada tahun 1994, kurikulum kembali direvisi menjadi kurikulum 1994 yang merupakan kombinasi dari kurikulum sebelumnya. Namun, kurikulum ini justru menuai kritik karena materinya sangat padat, sehingga membebani siswa.
Kurikulum ini juga sangat terpusat, dengan jadwal dan beban belajar yang kaku. Selain itu, meskipun tetap mengusung semangat CBSA, implementasi nyatanya tidak sejalan dengan filosofi aslinya. Guru lebih banyak berfokus pada pencapaian materi daripada pada proses pembelajaran itu sendiri. Memasuki era reformasi dan globalisasi, sistem pendidikan Indonesia kembali diperbarui dengan kurikulum 2004 yang dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini menekankan bahwa pembelajaran harus berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Bukan hanya pada penguasaan materi, ada 3 komponen utama kompetensi yang dikembangkan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun sayangnya, implementasi KBK dinilai terlalu kompleks karena guru harus menyusun indikator dan perangkat ajar yang cukup rumit, sementara pelatihan guru masih terbatas. Sebagai penyempurnaan dari KBK, pada tahun 2006 diluncurkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan guru untuk menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan peserta didik. Pemerintahan pusat hanya menetapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan. KTSP diharapkan dapat mendorong kreativitas guru dalam menyusun materi ajar, namun tetap saja dengan rambu-rambu nasional yang jelas. Pada tahun 2013, lahir kurikulum 2013 atau K13 sebagai jawaban atas tantangan abad ke-21. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter, pengembangan kompetensi abad 21, serta penerapan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Dalam proses pembelajaran, siswa diajak untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan hasil belajarnya. Penilaian juga beralih ke sistem penilaian autentik yang lebih menulis proses dan sikap belajar, bukan hanya hasil akhir. Meskipun begitu, penerapan kurikulum 2013 juga tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal kesiapan guru dan keterbatasan sarana. Puncak dari perkembangan kurikulum Indonesia saat ini adalah lahirnya kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan secara bertahap dari tahun 2022 sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Kurikulum ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi COVID-19, serta dorongan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang fleksibel, berdiferensiasi, dan berpusat pada peserta didik. Guru diberi kebebasan untuk memilih dan mengembangkan perangkat ajar sesuai konteks lokal dan kebutuhan siswa. Salah satu ciri khas utama kurikulum ini adalah proyek penguatan profil pelajar atau P5, yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi global siswa. Dengan struktur kurikulum yang lebih sederhana, guru dapat fokus pada pengembangan kompetensi esensial tanpa terbebani administrasi yang rumit. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.